Sila pertama Pancasila yaitu ketuhanan yang Maha Esa memiliki makna bahwa bangsa Indonesia mempunyai kebebasan untuk menganut agama dan menjalankan ibadah yang sesuai dengan ajaran agamanya, mewujudkan kehidupan yang selaras, serasi, dan seimbang antar sesama manusia Indonesia, antar bangsa maupun dengan makhluk ciptaan Tuhan yang lainnya. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalam sila ini, konsep hablum minan nas atau hubungan sesama manusia dalam bentuk saling menghargai sesama manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang beradab, berperilaku adil dalam segala hal merupakan prinsip kemanusiaan yang terdapat dalam sila kedua Pancasila. Prinsip ini terlihat dalam ayat Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 8. Sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Adapun konsep persatuan dalam bingkai ajaran Islam meliputi ukhuwah Islamiyah, persatuan sesama muslim, dan juga ukhuwah insaniyah, persatuan sebagai sesama manusia. Kedua konsep tersebut hendaknya berjalan beriringan agar tercipta masyarakat yang harmonis dan jauh dari perpecahan dan pertikaian karena perbedaan agama, suku, maupun ras. Islam selalu menganjurkan pentingnya persatuan sebagaimana tercantum dalam Quran Surat Al-Imran ayat 103 dan Quran Surat Al-Hujurat ayat 10. Sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Sila ini menekankan pentingnya kehidupan yang dilandasi oleh musyawarah yang selaras dengan nilai luhur dalam ajaran Islam. Sila ini memiliki konsep mengenai musyawarah dalam menyelesaikan sebuah permasalahan yang dikenal dengan nama syura. Konsep ini tercermin dalam beberapa surat dalam Al-Quran, salah satunya dalam surat Al-Imran ayat 159. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Setiap sila Pancasila ternyata mengandung nilai-nilai keislaman, sebagaimana sila kelima yang mensyaratkan adanya keadilan dalam proses penyelenggaraan negara. Ajaran Islam memuat berbagai konsep mengenai keadilan, baik adil terhadap diri sendiri maupun orang lain. Sila kelima yang menekankan pada keadilan sosial sejatinya merupakan cerminan dari konsep Islam mengenai keadilan. Mengenai keadilan dalam ajaran Islam dapat dilihat pada Al-Quran Surat An-Nahl ayat 90. Bertentangan atau enggak Pancasila antara agama gitu ya. Kalau menurut saya sih Pancasila itu ada sendiri, kalau agama juga ada sendiri. Semisal Pancasila punya nilai-nilai sendiri, punya prinsip-prinsip sendiri, punya pedoman yang beda. Tapi kalau agama itu punya pedoman yang beda, semisal agama punya kitabnya masing-masing, Islam punya Al-Quran, Kristen punya Injil kayak gitu. Jadi antara Pancasila sama agama itu saling berkaitan, saling mendukung satu sama lain. Itu ada di jalur tengahnya kayak gitu. Semisal antara Pancasila sama agama itu saling melengkapi, saling menyatu, bukan saling menolak belakang, tetapi mereka saling mendukung satu sama lain. Tidak, karena nilai-nilai yang ada dalam Pancasila sudah sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam agama-agama di Indonesia secara garis besar. Karena nilai-nilai yang terkandung dalam agama bermacam-macam pun mempunyai nilai yang sama secara garis besar. Menurut saya tidak bertentangan karena dalam sila pertama dicantumkan ketuhanan yang Maha Esa. Kalau Pancasila itu kan lebih mencakup ke umum gitu ya. Semisal kalau Pancasila itu seperti ke bangsa atau politik atau negara gitu. Jadi kalau Pancasila itu bersifat secara umum, tapi kalau agama itu lebih spesifik. Karena kalau agama spesifiknya itu gimana? Semisal mereka punya kitabnya sendiri-sendiri ya, kayak tadi itu. Ada Taurat, ada Injil, ada Al-Quran. Yang satu lagi ada Taurat, Injil, Al-Quran sama Zabur ya, kayak gitu. Itu juga punya sendiri-sendiri. Nah, jadi memposisikannya itu Pancasila itu untuk yang hal-hal umum atau spesifik atau secara menyeluruh. Kalau agama itu secara khusus, semisal mereka punya pendirian masing-masing, agamanya masing-masing, tapi kalau Pancasila itu umum menyeluruh. Kita dapat menerapkan moderasi beragama, jadi kita tidak terlalu fanatik dengan agama yang kita yakini.
kita menyatukan nilai-nilai agama dengan Pancasila secara garis besar. Diposisikan sesuai porsinya. Jadi karena kita umat muslim, jadi kita beragama sesuai agama kita dan menjalankan Pancasila dengan sesuai porsinya saja. Nilai-nilai Pancasila dalam bidang antar umat beragama gitu ya. Kalau nilai-nilai Pancasila itu seperti kita bisa lihat dari Pancasila yang pertama itu kan ketuhanan. Nah itu bisa ketuhanan yang Maha Esa itu mau gimana ya? Itu kayak prinsipnya gitu untuk antara satu sama yang lain, agama satu yang sama lain itu nggak boleh mengolok-olok, harus saling menghormati, harus saling toleransi, saling bantu-bantu. Nah, semisal kalau agama Kristen ke agama Islam, nah mereka itu berdua saling bertetanggaan ya. Jadi Kristen itu kalau punya hari kayak harinya Kristen, hari Natal itu ya kita hanya menghormati saja, nggak perlu. Kalau orang Islam itu nggak perlu memberi selamat, nggak perlu datang ke rumahnya, nggak perlu ikut makan bersamanya, tapi cuma menghargai aja dengan menjaga tutur kata, menjaga nggak bising-bising, nggak membuat kegaduhan kayak gitu. Tapi kalau agama Islam itu mereka yang Kristen, mereka yang Buddha itu boleh ke kita, boleh mencicipi makanan-makanan kita. Dan nilai-nilainya itu ya kemanusiaan, untuk kemaslahatan umat kayak. Kita dapat bersikap toleransi dan saling menghargai perbedaan agama. Kita menjalankan ibadah kita masing-masing tanpa harus memaksakan kehendak orang lain untuk meyakini agama yang kita yakini. Dalam bidang masyarakat, kalau secara umum untuk masyarakat biasa kita hanya perlu menyalakan toleransi saja dalam beragama. Jadi tidak perlu adanya permusuhan lah atau saling menjatuhkan antar umat beragama dalam masyarakat. Terima kasih. Kami dari kelompok 5 ingin membahas